Mudik naik motor di bulan puasa. Wah, tantangan banget ya. Selain perjalanan yang panjang, kita juga harus tetap fokus meskipun lagi puasa. Dari kondisi motor sampai fisik lo sendiri, semua harus diperhatiin. Nah, di video ini gue bakal kasih lo tips-tips penting biar lo bisa mudik naik motor dengan aman dan tetap lancar berpuasa. Yuk, simak sampai habis. Mudik pas bulan puasa emang punya tantangan sendiri. Selain cuaca yang panas, tenaga juga bakal lebih cepat terkuras karena lo nggak bisa makan dan minum di perjalanan. Tapi tenang, asal lo persiapin semuanya dengan baik. Mudik naik motor tetap bisa nyaman dan selamat sampai tujuan. Nah, sebelum kita masuk ke tipsnya, coba bayangin dulu jalanan pasti rame banget. Ada yang naik mobil, bus, bahkan motor kaya lo. Ditambah lagi kondisi badan yang harus tetap fit supaya kuat sampai kampung halaman. Makanya penting banget buat lo persiapin semuanya dari sekarang. Oke, langsung aja. Ini dia beberapa tips biar mudik naik motor di bulan puasa tetap aman dan nyaman. Pertama, cek kondisi motor sebelum berangkat. Ini hal pertama yang gak boleh lo skip. Pastikan motor lo dalam kondisi prima, mulai dari rem, ban, oli, lampu, sampai rantai. Kalau perlu, servis dulu sebelum berangkat biar nggak ada masalah di tengah jalan. Jangan lupa juga cek tekanan ban. Soalnya, kalau terlalu keras atau kempes, bisa bikin perjalanan jadi nggak nyaman. Kedua, pilih waktu berangkat yang tepat. Karena lu lagi puasa, lebih baik berangkat setelah sahur atau menjelang sore. Kalau berangkat pagi, tenaga masih fresh karena baru sahur. Kalau sore, lo bisa buka puasa di perjalanan tanpa perlu nahan haus atau lapar terlalu lama. Hindari jalan siang bolong karena cuaca panas bisa bikin badan cepat lemes. Ketiga, gunakan perlengkapan berkendara yang nyaman. Jaket, sarung tangan, helm full face, dan sepatu wajib banget dipakai. Selain buat keselamatan, ini juga melindungi lo dari panas matahari dan angin di jalan. Pilih jaket yang gak terlalu tebal, tapi tetap bisa melindungi dari terpaan angin, biar lo gak gampang masuk angin. Keempat, bawa air dan makanan untuk buka puasa. Kalau lo harus buka puasa di jalan, jangan sampai gak siap. Bawa air putih dan makanan ringan, seperti kurma atau roti, biar bisa langsung berbuka tanpa harus cari warung dulu. Simpan di tas kecil atau bagasi motor biar gampang diambil pas waktunya berbuka. Kelima, hindari ngebut dan berkendara ugal-ugalan. Mudik bukan soal siapa yang sampai duluan, tapi siapa yang bisa sampai dengan selamat. Jaga kecepatan, patuhi aturan lalu lintas, dan jangan maksa nyalip kalau kondisi nggak memungkinkan. Apalagi lo lagi puasa, fokus bisa menurun. Jadi berkendaralah dengan lebih hati-hati. Keenam, istirahat secukupnya. Jangan maksa terus jalan kalau badan udah mulai capek. Setiap 2 jam sekali, sempetin buat berhenti sejenak, istirahat, dan tarik napas. Kalau merasa ngantuk atau lemas banget, lebih baik berhenti di rest area atau masjid buat tidur sebentar. Ingat, perjalanan jauh butuh stamina yang cukup. Ketujuh, gunakan rute alternatif kalau perlu. Jalan utama biasanya bakal penuh sama pemudik lain. Kalau memungkinkan, cari rute alternatif yang lebih sepi dan lebih nyaman buat motoran. Gunakan aplikasi peta biar nggak nyasar dan cek kondisi lalu lintas sebelum berangkat. Kedelapan, jangan bawa barang terlalu banyak. Bawa barang seperlunya aja. Kalau bisa, taruh barang di bagasi motor atau gunakan tas ransel yang nyaman. Jangan sampai beban berlebihan, bikin motor lo jadi nggak stabil, atau malah bikin lo gampang capek di jalan. Kesembilan, tetap jaga konsentrasi dan kesabaran. Mudik itu bukan cuma soal fisik, tapi juga mental. Jalanan yang macet, pengendara lain yang nggak sabaran, atau cuaca yang nggak bersahabat bisa jadi tantangan sendiri. Tetap tenang, jangan mudah terpancing emosi,
dan fokus sama perjalanan lo. 10. Siapkan dokumen kendaraan dan identitas diri. Ini sering banget disepelekan, padahal penting. Pastikan SIM dan STNK masih berlaku dan bawa juga KTP buat jaga-jaga. Kalau ada pemeriksaan di jalan, lebih baik siap daripada kena masalah di perjalanan, kan? Nah, itu tadi beberapa tips buat lo yang mau mudik naik motor pas bulan puasa. Perjalanan jauh itu seru, tapi juga butuh persiapan matang. Jadi, jangan sampai asal jalan tanpa rencana yang jelas. Mudik naik motor itu ibarat perjuangan anak kos di akhir bulan, butuh strategi biar nggak kehabisan tenaga di tengah jalan. Apalagi kalau lo lagi puasa, salah perhitungan dikit bisa berujung ngerasain double combo, haus, lapar plus capek. Makanya, selain modal nekat, lo juga butuh persiapan yang matang biar perjalanan tetap nyaman dan aman sampai tujuan. Sekarang kita bahas satu persatu ya, biar lo makin siap dan nggak kena drama di jalan. Pertama, cek kondisi motor sebelum berangkat. Motor itu ibarat partner setia lo di jalan. Jangan sampai pas sudah semangat berangkat, malah mogok di tengah sawah. Cek rem, ban, oli, lampu, rantai, dan bahan bakar. Kalau perlu, servis dulu biar nggak ada masalah. Jangan lupa, ban yang terlalu gundul itu lebih serem daripada mantan yang ngajak balikan. Bisa bikin lo selip di jalan. Kedua, pilih waktu berangkat yang tepat. Jangan asal tancap gas, bro. Kalau berangkat siang bolong, siap-siap jadi sate motoran kepanasan. Lemes, terus malah nyesel di jalan. Waktu terbaik itu pagi setelah sahur atau menjelang sore. Kalau lo berangkat sore, bisa buka puasa sekalian pas sudah agak jauh dari kota. Tapi kalau kesiangan ya udah deh, pasrah kena macet sambil lihat orang-orang minum es teh di pinggir jalan. Ketiga, gunakan perlengkapan berkendara yang nyaman. Jangan cuma modal jaket tipis doang. Nanti yang ada lo malah jadi es lilin di jalan karena kena angin. Pakai jaket yang nyaman, helm full face biar muka lo nggak kena debu, dan sepatu biar kaki aman. Kalau bisa, sarung tangan juga dipakai. Selain melindungi tangan, lumayan kan? Biar nggak kelihatan belang pas lebaran. Keempat, bawa air dan makanan untuk buka puasa. Ini wajib banget. Jangan sampai pas azan maghrib, malah cuma bisa nelan ludah karena nggak ada warung di sekitar. Minimal bawa air putih sama kurma buat buka puasa darurat. Kalau mau lebih mantep, bawa roti atau makanan ringan. Tapi inget, jangan makan sambil gaspol. Nanti malah dikira lagi balapan makan sahur di jalan. Kelima, hindari ngebut dan berkendara ugal-ugalan. Mudik itu bukan MotoGP. Jadi, santai aja. Nggak usah maksa nyalip kalau situasi nggak memungkinkan. Apalagi kalau lo udah mulai ngantuk. Ingat, tujuan lo mudik itu buat ketemu keluarga, bukan buat balapan liar di jalanan. Jangan sampai lo malah dapat salam dari Pak Polisi gara-gara kebanyakan gaya di jalan. Keenam, istirahat secukupnya. Jangan maksa terus jalan kalau badan udah kayak HP lobat. Setiap 2 jam sekali, coba cari tempat buat istirahat, ngelurusin kaki, atau sekadar cuci muka, biar seger. Kalau ngantuk, lebih baik tidur sebentar di rest area atau masjid. Jangan nekat. Ingat, kecelakaan di jalan sering terjadi gara-gara pengendara yang terlalu maksa padahal udah ngantuk berat. Ketujuh, gunakan rute alternatif kalau perlu. Jalan utama pasti rame banget, jadi nggak ada salahnya cek rute alternatif biar perjalanan lebih lancar. Pakai aplikasi peta buat pantau jalan yang lebih sepi. Tapi hati-hati juga, jangan sampai malah nyasar ke jalan yang bikin lo curiga. Kok nggak ada rumah sama sekali ya? Kalau udah gitu, mending balik ke jalur utama deh. Kedelapan, jangan bawa barang terlalu banyak. Mudik itu bukan pindahan rumah, jadi jangan bawa barang lebay. Kalau motor lo udah mirip truk mini gara-gara barang bawaan, itu tanda lo harus kurangi bawaan. Pakai tas ransel yang nyaman. Dan jangan taruh barang terlalu tinggi di belakang motor, nanti malah ngeganggu keseimbangan. Kesembilan, tetap jaga konsentrasi dan kesabaran. Mudik itu penuh ujian. Mulai dari macet, pengendara ugal-ugalan, sampai tukang klakson gak sabaran. Sabar bro, jangan terpancing emosi. Karena makin lo kesel,
makin capek juga. Fokus aja ke perjalanan lo. Karena yang penting adalah sampai dengan selamat, bukan siapa yang duluan sampai. 10. Siapkan dokumen kendaraan dan identitas diri. Jangan sampai pas ada razia baru panik nyari-nyari STNK di tas. Pastikan SIM, STNK dan KTP lo aman tersimpan. Kalau ada surat-surat penting lainnya, simpan di tempat yang gampang diambil. Lo pasti nggak mau kan? Perjalanan mudik lo malah keputus gara-gara kena tilang. Jadi itulah detail dari 10 tips tadi biar mudik naik motor di bulan puasa tetap aman dan nyaman. Ingat, perjalanan jauh itu bukan cuma soal motor yang fit, tapi juga fisik dan mental lo sendiri. Makanya, jangan sampai lo nekat tanpa persiapan. Nanti yang ada malah ngerasain puasa tambahan gara-gara perjalanan yang melelahkan. Oh ya, gua ada sedikit tips lagi jika harus boncengan saat mudik naik motor. Mudik naik motor sendirian aja udah penuh tantangan. Apalagi kalau boncengan. Bawa penumpang, berarti lo harus lebih hati-hati. Karena beban motor jadi lebih berat dan keseimbangan juga bisa berubah. Kalau nggak diatur dengan baik, perjalanan bisa lebih melelahkan dan berisiko. Nah, biar perjalanan tetap nyaman dan aman, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau lo mudik sambil boncengan. Pertama, pastikan penumpang juga siap fisik dan mental. Cukup tidur sebelum berangkat. Pakai pakaian yang nyaman dan sesuai cuaca. Punya daya tahan tubuh yang cukup kuat buat perjalanan panjang. Penumpang duduk dekat ke pengendara biar motor tetap stabil dan gak terasa berat ke belakang. Jangan sampai ada jarak yang terlalu jauh, karena bisa bikin keseimbangan motor terganggu. Jangan duduk terlalu kaku. Santai aja tapi tetap sigap. Pegangan yang benar. Kalau ada behel di belakang motor bisa dipegang. Buat pengendara, lo juga harus lebih hati-hati. Kalau penumpang lo suka banyak gerak, gerakan mendadak bisa bikin motor oleng dan berbahaya. Apalagi di jalan yang padat. Ketiga, atur beban bawaan agar tidak mengganggu keseimbangan. Bawa barang secukupnya. Kalau bisa pakai tas yang nggak terlalu besar. Gunakan setback atau box motor kalau ada, biar distribusi beratnya lebih merata. Keempat, komunikasi selama perjalanan. Misalnya, kalau penumpang mau berhenti, bisa tepuk bahu pengendara pelan-pelan. Pakai intercom kalau ada, biar lebih gampang ngobrol tanpa harus teriak-teriak di jalan. Jangan terlalu kencang. Hindari manuver mendadak. Gunakan rem depan dan belakang dengan seimbang. Jaga jarak dengan kendaraan lain, terutama saat macet atau di jalan yang licin. Oke bro, segitu dulu yang gue bahas di video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk lo semua. Jangan lupa juga buat like video ini, subscribe channel Rider 24 Balikpapan, dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten terbaru. Sampai jumpa di next video. Stay safe, taati peraturan lalu lintas, dan bye!